Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik batu bualam kalau diikat pakai suasa. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam, tahu betul lah kalau Bapak Ibu sedang puasa. Antara puasa, antara lemas sama khusyuk, entah yang mana itu. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Ibarat kata pantun satu kali lagi, kalau mau masak ikan nila jangan digoreng, direbus saja. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ke-8 kita masih sehat-sehat senantiasa. Nah, gitu deh. Jadi kesyukuran itu kita tunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, menunjukkan keseriusan kita dalam beribadah. Makanya tujuan dari puasa itu salah satunya la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya itu agar kita jadi orang bertakwa. Tapi timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang sudah mengerjakan ibadah puasa itu dia otomatis jadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Nah, jadi makna la'alla di situ harapan besar, bahwa harapan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan. Keseriusan dan kesungguhan itulah yang kemudian insya Allah akan menjadikan kita dapat meraih nilai ketakwaan itu. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah membantu menolong kita agar kita menjadi lebih layak untuk mengaku menjadi umat Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah, salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu disebut Syahrul Barakah atau Syahrul Mubarak, itu adalah karena memang Allah luar biasa melimpahkan keberkahannya di bulan Ramadan ini, di mana Allah menyediakan momen-momen yang luar biasa. Kemudian Allah melipat gandakan nilai-nilai kebaikan siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu. Dan memang kita banyak menemui momen-momen luar biasa di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah momen kita hari ini. Momen kita hari ini bukan hanya sekedar mengerjakan sholat subuh, tapi ada ta'limnya. Nah, ta'lim ini bagian daripada apa? Bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur kita Bapak Ibu yang bisa berkumpul hari ini pagi ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Maksudnya itu adalah masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an, mereka kaji Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka pelajari itu Al-Qur'an, mereka kaji Al-Qur'an. Illa nazalat alaihim, melainkan akan turun kepada mereka 4. Nah, jadi bagi kita yang ada di dalam ruangan masjid ini ada 4 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di luar atau yang diam di rumah. Apa yang 4 itu? Nazalat alaihimus sakinah, diberikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ketenangan, sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan.
Allah jamin, Allah janjikan ketenangan. Maka insya Allah untuk kita yang hari ini berhadir pagi ini, yang mulia ini, Allah akan berikan ke dalam jiwa kita rasa tenang. Rasa tenang nggak bisa dibeli, Pak. Sekaya apapun nggak bisa memberikan ketenangan. Membeli ketenangan tuh nggak bisa. Nggak bisa membeli kenyamanan. Ada berapa banyak harta melimpah, kekayaan melimpah ruah, sampai nilai-nilai dari suatu benda barang-barang itu nggak ada nilainya sama sekali. Ini sekian juta, ini ratusan juta, ini miliaran juta. Wah, murah banget katanya. Saking nggak bernilainya. Tapi nggak bisa memberikan kenyamanan, nggak bisa mampu memberikan ketenangan. Bahkan walaupun di rumahnya disediakan dengan tempat tidur yang nyaman, spring bed yang nyaman, sampai 3 lapis spring bed itu disediakan. Tidur di atasnya hilang terus nggak kelihatan. Tapi nggak bisa tidur. Datang ke dokter, minta obat supaya bisa tidur. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kata Ibnu Mas'ud, datangi 3 tempat. Majelis taklim, orang yang baca Quran, di saat orang tidur kau bangun. 3 ini insya Allah menjanjikan ketenangan bagi orang-orang yang mendatanginya. Makanya jangan heran ada orang di rumah susah tidur, begitu dengar majelis taklim baru assalamualaikum dia pun sudah mulai itu. Wah, itu kenyamanan tuh, Pak. Makanya saya nggak marah kalau ada orang pengajian taklim dia tidur, itu rezeki dari Allah. Jangan-jangan di rumah nggak bisa tidur. Ya, balik ke kanan, ingat pekerjaan, balik kiri, tengok muka bininya belum mandi, jadi nggak bisa tidur. Ya Allah ya Rabbi. Begitu ke masjid ada taklim, enak dia tidur. Ya Allah, ketenangan diberikan oleh nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat, kasih sayang Allah. Allah tuh suka, Allah tuh sayang melihat hamba-hambanya itu duduk dalam masjid, baca Quran, ikut kajian. Yang rahmat kasih sayang Allah itu tidak hanya di dunia, di akhirat nanti insya Allah. Itu nanti ada dalam satu hadis kan diceritakan ketika Allah panggil seorang hamba, lalu Allah tunjukkan seluruh perbuatan-perbuatan jeleknya di dunia. Ini dulu kau kerjakan ya, ini dulu iya ya Allah. Semuanya diakui, betul-betul diakui semuanya. Benar ya Allah, tidak ada yang terlewatkan. Sampai ketika saat dimana dia merasa udah nggak mungkin lagi aku selamat nih, nggak mungkin. Ternyata sangat detail catatan amal buruk itu. Sampai dia merasa nggak mungkin selamat ini, nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hambaku, ku maafkan segala salah dan dosamu, silakan masuk ke dalam surga. Kenapa sampai begitu? Karena Allah sayang sama dia. Dan boleh jadi dikarenakan hamba itu adalah hamba yang memang suka datang ke masjid, suka ikut majelis taklim, suka baca Al-Quran. Jadi kehadiran kita di sini tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu, kehadiran di sini adalah untuk mencari berkah. Keberkahan itulah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Kita dinaungi oleh para malaikat. Dalam hadis dijelaskan tuh, innallaha malaikatun. Allah itu punya malaikat-malaikat. Apa tugasnya? Ada di antara yang tugasnya yatufuna fit turuq. Mereka keliling-keliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Dia cari siapa yang sedang berzikir, siapa yang sedang ingat sama Allah. Begitu jumpa, mereka panggil teman-temannya, kumpul datang kemari. Maka saya yakin dan percaya sebanyak jamaah di dalam masjid ini luar biasa ini, insya Allah malaikat lebih banyak sedang menaungi kita. Dan yakinlah Bu, malaikat itu makhluk mulia. Dia tidak akan mau datang kecuali kepada orang-orang yang mulia. Nah, cuma kalau anak-anak ini nanya, Ustadz mana malaikatnya? Nggak bisa kelihatan, nak. Ya, nggak bisa kelihatan. Nanti kalaupun kelihatan, nanti kau sibuk nggak dengar ceramah Ustadz, asik nengokin malaikat aja kerjain. Ibu-ibu pun sibuk mau selfie sama malaikat. Nah, tinggal nanti Ustadznya. Wahafathumul malaikah. Malaikat itu turun ini.
hadis sahih itu dijelaskan. Itulah jadi malaikat hanya akan datang berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Gak mau dia kumpul-kumpul sama orang jahat. Kalaupun ada, malaikat maut lah mungkin ya, sekedar menjemput nyawanya aja. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah senantiasa menyebut-nyebut nama hamba itu di kalangan para malaikatnya. Nah, jadi orang yang duduk berkumpul di dalam masjid ini mengkaji Al-Quran, Allah itu bangga. Allah sebut nama bapak-bapak, ibu-ibu ini di hadapan para malaikatnya. Kalau sudah disebut-sebut nama Allah sama Allah, yakinlah kita saja kalau udah sayang sama anak kita, bangga dengan anak kita ceritain kita kepada orang lain, anakku gini, anakku begini. Nah, Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kita, maka kemudian dia ceritakan itu semua. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah mukadimah dari ceramah saya. Nah, jadi belum lagi masuk ke judul, baru mukadimah. Nah, pembahasan kita hari ini begini. Kita tadi sudah membahas mengenai malaikat tadi kan, dan kata ulama mengatakan du'aul malaikah mustajabun. Doanya para malaikat itu mustajab. Nah, jadi salah satu di antara yang dijabah oleh Allah cepat langsung itu adalah doanya para malaikat. Nah, kaji dalam subuh kita ini kaji ringan saja, yaitu agar kita didoakan oleh para malaikat. Agar kita didoakan oleh para malaikat. Supaya kita didoakan oleh para malaikat, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita amalkan atau yang harus kita lakukan agar kita didoakan oleh para malaikat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, yang pertama, insya Allah mudah untuk diamalkan. Yang pertama, kalau kita ingin didoakan oleh para malaikat adalah menjenguk orang sakit. Ternyata orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan dari semenjak dari rumah sampai ke rumah yang teman kita yang ingin kita jenguk itu limpahan karunia Allah itu meluncur deras sama kita. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Idza 'ada ar-rajul akhal muslim, apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim, menjenguk saudara sesama muslim yang dalam keadaan sakit, masyafi khirafatil jannah, maka dia berjalan laksana berjalan di kebun-kebun surga. Digambarkan kebun-kebun surga itu kan buah-buah terus. Jadi kalau kita jalan di kebun surga itu, kiri kanannya ada buah-buahan, kita lewat itu sambil petik sebanyak dan semau kita. Nah, orang yang menjenguk orang yang sakit semenjak dari rumah kita menuju rumah teman kita yang sakit itu, kita meraih kebaikan-kebaikan, meraih pahala yang luar biasa. Itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hatta yajlisah, kondisi yang seperti itu sampai kita benar-benar duduk di depan orang yang sakit itu. Kemudian tak berhenti sampai di situ. Kata Rasulullah, fa idza jalasa, lalu kemudian setelah kita duduk, ghamaratuhur rahmah, Allah limpahkan rahmatnya. Ini tadi salah satunya. Banyak hal yang membuat Allah tuh sayang sama kita. Tadi yang saya ceritakan adalah orang yang mengkaji Al-Quran, itu termasuk yang disukai, dicintai oleh Allah. Yang kedua itu ini, menjenguk orang sakit, ghamarathur rahmah, Allah limpahkan kepadanya, Allah naungi kepadanya rahmatnya. Dan ini kata kuncinya, fa in kana ghadwatan, apabila dia menjenguk orang sakit itu pada waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin, didoakan oleh 70.000 malaikat
hatta yamsi, sampai datangnya waktu sore. Jadi kalau kita datang jenguknya waktu pagi, ternyata doa malaikat itu tidak berhenti sampai di situ, terus doanya mengalir sampai waktu sore, walaupun kita udah kembali dari menjenguk orang sakit tadi. Itu kata Rasulullah. Kemudian wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila dia jenguknya pada waktu sore, maka malaikat yang 70.000 itu mendoakan kita terus menerus dari semenjak sore itu sampai menjelang datangnya waktu subuh. Itulah kalau kita ingin didoakan oleh para malaikat. Bukan hanya satu, Pak. Satu riwayat dan mengatakan 70, satu hadis ini mengatakan 70.000. Kita ambil yang paling sedikit saja, 70 orang, 70 malaikat saja. Kita untuk mengajak orang datang ke rumah, mendoakan keluarga kita, mendoakan agar doa keluarga kita selamat, ngumpulin 70 orang itu saja agak sulit. Dan paling lama orang sanggup berdoa serius itu paling 5 menit. Kalau udah Pak Imamnya yang memimpin baca doa lebih daripada 5 menit, udah lain lah itu. Yang tadinya udah sedang semangatnya, tangannya ngangkat kayak gini, saking lamanya udah mulai turun, gantung. Agak lama lagi tangannya udah lebih lagi, entah apa lagi, menunjukkan nggak bisa lama dia mendoakan. Nah malaikat tadi, kalau kita jenguknya pagi sampai sore kita didoakan oleh para malaikat. Kalau jenguknya sore sampai subuh. Jadi cara agar kita didoakan oleh malaikat dalam satu hari itu, maka usahakanlah menjenguk orang yang sakit. Cuma amalan yang pertama ini sifatnya nggak bisa sering-sering mungkin ya, karena tergantung ada enggaknya orang yang sakit. Nah, kalian kan kita nggak bisa juga maksa teman kita, apa kabar, sehat, kapan kau sakit, kan nggak mungkin. Nunggu dia sakit, kok nggak sakit-sakit, wah aku pengen jenguk kau lah biar aku dapat doa, kan nggak gitu. Nah, jadi sifatnya kondisional. Tapi ketika kita dapat kabar ada saudara kita sakit, teman kita sakit, nah inilah kesempatannya. Wah, inilah kesempatan kita didoakan oleh para malaikat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma supaya dapat rahmah dari Allah tadi, memang di dalam Islam menjenguk orang sakit itu ada etikanya. Karena tujuan kita datang untuk menjenguk itu, tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk menghibur. Tujuan utama kita adalah untuk menghibur. Makanya ketika kita datang, maka salah satu di antara adab kita menjenguk orang sakit itu adalah memberikan hiburan dan doa. La ba'sa tahurun insyaallah. Kan gitu doa kita ketika nengok orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah, tuhurun insyaallah. Apa artinya? La ba'sa, enggak apa-apa penyakit kayak gini insyaallah. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, obat itu ada di mana-mana. Insyaallah sakit Bapak ini aman. Kalaupun sakit, tuhurun, itu penyuci, pembersih jiwa, penggugur dosa. Itulah makna dalam doa yang singkat yang diajarkan oleh Rasulullah itu. La ba'sa tuhurun, kata-kata penghiburan agar dia semangat dan dia yakinkan bahwa penyakit yang sedang dialami itu adalah pembersih dosa, pembersih jiwa diri kita dari segala dosa-dosa, penggugur dosa. Karena ada kalanya ya, ada dosa yang nggak bisa dihilangkan dengan istighfar. Ada kalanya dosa itu hanya bisa dihilangkan dengan sedekah. Tapi ada kalanya juga sedekah nggak bisa menghilangkan dosa, tapi melalui adanya sakit. Begitulah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi berikan hiburan, begitulah adabnya. Nah, kadang kita lupa,
Kita nanya penyakitnya, apa kabar? Ginilah. Apa sakit kau? Inilah sakit kayak gini. Oh iya, penyakitmu ini sama persis kayak kawanku, tetanggaku itu ya, sama persis. Kayak mana keadaannya? Alhamdulillah meninggal 3 hari yang lalu. Jantungan kawan tuh. Wah, aku nyusul ini katanya. Nah, gak usah diceritain meninggalnya. Gak usah ceritain ada teman yang sama penyakitnya kayak dia, gak usah. Tapi berikan semangat. Begitulah adabnya, etikanya. Iya. Kalau bisa lagi ada rezeki, bawakan makanan, oleh-oleh. Iya. Kadang kita bawa oleh-oleh yang nggak boleh dia makan. Kawan tuh sakitnya sakit tensi, darah tinggi, bawanya makanan rendang kambing. Nah, cari makanan yang bisa dia makan. Nah, itu satu, kalau kita ingin mendapatkan doa dari para malaikat. Yang ingat di awal tadi, doaul malaikah mustajabun. Doanya para malaikat itu sangat-sangat diijabah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin didoakan malaikat, tentunya doanya doa yang baik, doa kebaikan yang dibacakan oleh para malaikat itu. Yang kedua itu adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah, baik itu infak wajib namanya zakat, ataupun infak yang sifatnya sunnah, itulah dia sedekah. Nah, itu jalan kedua. Jadi kalau yang pertama tadi belum bisa kita lakukan, maka ada jalan yang kedua, cara yang kedua, yaitu adalah dengan apa? Dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis Bukhari Muslim, itu dikatakan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidaklah seorang hamba melewati satu hari kecuali di setiap hari itu ada malakani, 2 malaikat. Nah, kalau tadi rame, ini 2 malaikat yang zilani, yang dia turun ke permukaan bumi ini, fayaqulu ahaduhuma, yang salah satu di antara keduanya berdoa dia kepada Allah di setiap pagi, di setiap subuh. Apa doanya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang hari ini mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, khalafan, ganti segera ya Allah. Langsung didoakan malaikat supaya diganti. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan segala apa yang dia berikan, segala apa yang dia infakkan hari ini, khalafan, ganti yang lebih baik, ganti yang lebih banyak. Kalaupun secara kuantitasnya enggak berlebih, tapi keberkahannya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu doanya lagi yang enggak enak sama kita. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, untuk orang yang sebetulnya dia bisa bersedekah hari ini, tapi dia tahan hartanya, sayang dia untuk disedekahkan, dia pegang hartanya itu, dia tahan, talafa, habiskan ya Allah hari ini juga, binasakan hartanya. Kalaupun bendanya enggak habis, hilangkan keberkahannya ya Allah. Tuh, jadi setiap hari ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan orang yang bersedekah dan untuk mendoakan orang yang menahan hartanya tidak mau bersedekah. Jadi tinggal kita lah. Kita mau menjadikan harta kita ini menjadi penolong kita di hari akhirat, atau malah sebaliknya pemberat. Di dalam hadis itu kan ada dijelaskan, ada kadang harta ketika kita melewati titian sirat itu, harta diletakkan di depan kita, dia yang di pemandu menyelamatkan kita. Tapi ada juga ketika melewati titian sirat itu, harta diletakkan di belakangnya, yang malah menjadi beban untuk kita.
yang menyebabkan kita celaka. Itu pilihan kita semua. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah udah memberikan jalan kepada kita, tinggal kita pilih mau jalan yang mana kita lalui. Nah, salah satu cara mengundang malaikat mendoakan kita dengan doa yang baik, berinfaklah setiap hari, berinfaklah setiap saat. Nah, karena ini didoakan oleh malaikat, menandakan kalau amalan ini adalah amalan berat. Amalan berat nih Pak. Ada satu hadis itu menjelaskan itu. Ulama banyak menjelaskan kalau kita bersedekah itu ada 70 setan yang siap untuk menggagalkan sedekah kita. Jadi bukan satu Pak, bukan 5 orang setan Bu, 70 setan siap menggagalkan dengan cara apapun supaya jangan jadi bersedekah. Saya pernah ada baca buku yang kaitannya dengan sedekah ini. Diceritakan di situ ada seorang ustadz ulama sedang menjelaskan tentang kajian tentang sedekah. Dalam kajian itu sampailah kepada hadis itu yang menjelaskan tentang kalau orang yang bersedekah itu ada 70 setan yang siap untuk menggagalkan sedekahnya. Salah seorang jamaah sedang semangat mendengar omongan ustadz tadi, dia langsung tunjuk tangan minta izin. Ustadz, saya mau permisi. Kenapa? Nggak bisa saya tahan lagi, saya mau melawan 70 setan itu. Detik ini juga dipersilakan sama ustadznya, silakan kalau begitu. Dia pun keluar. Maaf, kebetulan dia adalah orang yang nggak berada, orang miskin. Pulanglah dia ke rumah. Sampai di rumah dia lihat, di rumah itu apa yang bisa disedekahkan, apa yang bisa dijadikan sedekah. Tapi yang jelas dia semangat, hari ini mau lawan 70 setan itu. Pergilah dia ke dapur, dilihatlah ada setengah goni beras. Inilah dia. Dia ambil dengan penuh keyakinan yang kuat. Dia ambil, dia bawa setengah goni beras itu lalu dibawa keluar. Sampai di luar, belum 7 langkah meninggalkan rumahnya, tiba-tiba berdiri istrinya kaca pinggang di depan. Mau kemana Bang? Mau melawan 70 setan. Dari mana Bang tahu? Tadi aku baru ngaji sama Ustaz, katanya 70 setan siap menggagalkan sedekah kita. Hari ini saya mau membuktikan, saya sanggup, saya bisa. Kata istrinya, ya silakan aja Bang, nggak apa-apa. Abang mau lawan 70 setan, mau 1000 setan, silakan. Yang penting tinggalkan itu beras. Tinggalkan. Ngapain lagi Pak? Apa makan kita sore nanti? Anak-anak kita gimana? Udah tahu kita susah dan sebagainya. Enggak, pokoknya aku hari ini harus sedekah. Akhirnya tarik-tarikan dia Bu. Saking semangatnya koyaklah beras tadi, jatuhlah ke pasir, ke tanah. Akhirnya si bapak-bapak tadi pun kembali ke masjid, bergabung lagi dengan jemaah yang lain. Ini Ustaz udah senyum-senyum dari jauh, nengok cara jalannya, udah tahu lah ini pasti nggak berhasil. Manusia kan gitu, kalau ada hal apa-apa itu kelihatan, itu dari cara jalannya kelihatan itu. Kalau lagi banyak duit, semua orang disapainnya, dari mana Pak? Orang yang nggak kenal pun tukang beca lewat, Pak apa kabar? Lagi banyak duit. Tapi kalau lagi nggak ada duit, mau ke paret aja bawaannya, mereng. Kelihatan masuk tuh, senyum Ustaznya. Gimana? Udah berhasil melawan 70 setan? Ini jawab sama jemaah tadi. Ustaz, sebetulnya saya berhasil melawan 70 setan, cuma datang induknya. Nah, induknya inilah nggak kelawan. Ada rupanya induk setan rupanya. Nah, Bu, hati-hati Bu ya. Nah, nanti jangan ibu ini bentuk induk setan pula nanti kan.
Nah, jadi jangan cegah, jangan larang suami ibu untuk bersedekah. Nanti kalau enggak ibu diindu setan nanti. Nah, bapak-bapak kalau mau sedekah bilang larang gitu aja. Indo kata bilang, biar takut ya. Nah, maknanya apa? Bahwa betapa berat sebetulnya untuk bersedekah. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Ketika beliau ingin menganjurkan sahabat-sahabat yang bersedekah, maka dialah tampil terlebih dahulu untuk mencontohkan. Makanya Rasulullah itu dikenal pribadi yang luar biasa dermawan. Bahkan kedermawan Rasulullah itu di bulan Ramadan, kata para sahabat, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin sepoi-sepoi yang bertiup itu, siapa yang bisa ngalangin? Ngalir terus. Gitulah sedekahnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dikenal, orang kalau datang ke Rasulullah dalam kondisi apapun, mukanya sedih, pulang dari rumah Rasulullah itu senyum. Artinya apa? Rasulullah itu nggak pernah memutuskan harapan orang-orang yang datang ke rumah dia. Ada aja solusinya. Ketika dia sedang nggak punya, dia punya solusi. Dan luar biasanya Rasulullah seringkali ketika dia nggak bisa memberikan sedekah, maka dia yang tunjuk pertama sekali adalah anaknya. Aduh Pak, mohon maaf Pak ya, aku nggak bisa beri hari ini, nggak bisa ngasih hari ini. Tapi ingat, Fakih tenang, anakku masih ada. Datangi Fatimah, insya Allah itu ada. Sampai begitu Rasulullah. Dia nggak mau melepaskan yang namanya kesempatan baik itu kepada orang lain. Dia ajarkan dulu kepada anak-anaknya. Nah, jadi supaya doa daripada malaikat yang doa yang baik itu tertuju kepada kita, maka bersedekahlah setiap saat. Terutama sekali tentunya adalah di bulan Ramadan. Nah, jadi kitalah yang menjadi penentu apakah harta kita ini menjadi kebaikan untuk kita. Semuanya terserah kepada kita itu. Kita yang menentukan. Makanya orang Melayu, saya orang Melayu, Batubara. Kata orang Melayu, harta itu terbagi kepada 3. Kalau bahasa kaminya ya, yang pertama adalah harta busuk, harta lapuk, harta bisu. Nah, itu kalau orang Melayu Batubara bilang gitu. Harta itu terbagi pada 3: harta busuk, harta lapuk, harta bisu. Harta busuk, semua yang kita makan itu harta busuk itu. Suatu bukaan, berbagai macam varian makanan, berbagai macam rasa, warnanya pun beda-beda, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, banyak macam kue-kue macamnya ya, dengan berbagai macam rasanya itu. Tapi ketika masuk ke dalam perut, keesokan harinya udah tahu kita itu bentuknya gimana, warnanya sama semua, walaupun yang kita makan tadi berwarna-warni. Baunya pun itu aroma khas betul Bu, walaupun yang makan kita beda-beda. Itulah harta busuk itu. Yang kedua harta lapuk, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, insya Allah itu lapuk semuanya itu, habis. Yang ketiga harta bisu. Harta bisu itu harta esok di hari akhirat yang nggak bakalan habis. Mana itu? Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta yang nggak pernah habis, bahkan berkembang terus. Asalkan jangan bil manni wal adza, kata dalam Al-Quran. Jangan menyakiti, jangan disebut-sebut. Jangan menyakiti, jangan disebut-sebut. Itu kuncinya. Jadi kalau sedekah kita pengen berkembang terus, jangan disebut-sebut. Ikhlaskan tanpa dikenang lagi. Kalaupun dianalogikan, tapi maaf Pak ya, kalau analogi saya ini agak kurang tepat mungkin. Sama seperti kita BAB Bu. Dalam bersedekah itu sama seperti BAB. Orang yang BAB itu tengok, kalau udah datang sesaknya, mana mungkin kita tunggu-tunggu lagi? Kitanya mau cepet-cepet kan Bu? Lagi nelpon pun kita tutup telepon kita. Kenapa? Karena kita pengen selesaikan itu. Nah begitu juga sedekah, nggak usah tunggu-tunggu, segera mungkin. Nah tuh, kemudian setelah dikeluarkan,
Apa yang kita lakukan ketika kita BAB? Kita siram. Gak mau kita berlama-lama, kita siram supaya jangan kelihatan orang lain. Kadang udah kita siram, kadang bandel, keluar lagi, siram lagi. Nah, bersedekah pun mungkin seperti itu. Jangan tahu orang. Jangan tahu orang. Gak pernah kita buang, lalu kita berpikir, sayangnya lah kenapa? Enggak. Dipotong enggak. Nah, begitulah sedekah itu. Ini nggak perlu dikenang-kenang, nggak perlu disebut-sebut. Itulah keikhlasan bersedekah itu. Jadi jangan kita minta untuk diingat-ingat. Itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, supaya kita didoakan oleh malaikat, doakanlah teman kita, saudara kita secara diam-diam. Tidak mesti di hadapan dia kita mendoakan. Orang yang mendoakan temannya di belakangnya dengan doa yang baik, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Salah satu hadis Rasulullah SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Doanya seseorang kepada saudaranya di saat saudaranya jauh tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Inda ra'sihi malakun, di atas kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kita mendoakan saudara kita, qalal malakul muwakkil, berdoalah malaikat itu. Apa katanya? Amin. Segala apa yang kita berdoakan, minta diaminkan oleh malaikat sekejap itu juga. Walaka bimithlin, amin, mudah-mudahan engkau begitu juga. Nah, begitulah doa malaikat itu. Ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat itu berdoa, amin, semoga engkau begitu juga. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ya Rabb, si Polan itu disebutkannya namanya, dia dalam keadaan sakit, ya Allah, sehatkanlah dia selalu, ya Allah, amin, kata malaikat. Semoga engkau begitu juga, engkau disehatkan juga, kata malaikat itu. Ya Allah, banyakkanlah rezekinya, ya Allah, amin, kata malaikat. Semoga engkau begitu juga. Jadi setiap kita mendoakan orang lain, diapanyakan juga, dikembalikan juga kepada kita. Nah, itu luar biasanya kalau kita mendoakan orang lain. Cuma kita jarang mendoakan orang lain secara khusus. Kalaupun secara umum, itulah tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kalau yang secara umum itu enggak masuk dalam yang ini. Yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang mendoakan secara spesifik menyebut nama saudaranya itu. Tapi kan sulit untuk ikhlas untuk menyebut nama itu sering. Kalau tidak kita sayang betul sama dia, enggak kita sebut itu. Kan banyak orang yang tak ikhlas itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikan kesehatan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ingat sama tetangganya yang jahat sama dia, kecuali sekolahnya. Nah, ada pula pakai kecualian dalam doa. Kecuali sekolah itu, sakit kali hatiku ya Allah. Awak nanam mangga dari kecil sampai besar, begitu mau panen dia duluan yang panen, aku enggak. Jijik kali aku nengoknya, ya Allah. Didoakan semua yang baik kecuali dia. Semoga hancur rumah tangganya, amin, kata malaikat. Semoga engkau begitu juga. Nah, kan kena juga awalnya. Karena malaikat doanya sama, amin, semoga engkau begitu juga. Jadi hati-hati mendoakan kejelekan kepada orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan, sebetulnya banyak yang amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa daripada malaikat, tapi saya rasa cukup di pagi ini saya sampaikan 3 hal itu saja. Bahwa untuk mendapatkan doa daripada malaikat, yang pertama, jenguklah saudara kita yang sakit. Kemudian yang kedua, bersedekahlah setiap hari, setiap saat. Dan yang ketiga, doakanlah yang terbaik terhadap saudara-saudara ataupun teman kita sesama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Pak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah,
untuk mengambil keberkahan acara kita ini, mari kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka as-salamah, salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hambamu yang semakin taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, tambahkan kepada kami ilmu, sehingga kami bisa melaksanakan seluruh perintahmu dengan baik, seluruh perintahmu dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadikan kami di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang taat, hambamu yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.